konflik di tubuh PBNU makin memanas. Narasi-narasi yang mencoba tidak menginginkan adanya sebuah islah dilakukan secara sistematis. Saya rasa pengurus wilayah Nahdlatul Ulama tidak menghendaki itu semua. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama tidak menginginkan apa yang terjadi. Warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdiyin, masyarakat NU sedih melihat apa yang terjadi di tubuh Nahdlatul Ulama. Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar, Kiai Haji Ahmad Said Asrawi, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, wabil khusus Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Masa kita tidak malu bagaimana masyarakat Nahdlatul Ulama begitu indah melakukan kegiatan-kegiatan berjamiahnya, sedangkan PBNU memberikan cermin yang membuat kita miris sekali. Tambang polemik awal. Menurut Mas Ulil, ini persoalan tambang antara investor yang dimiliki oleh Saifullah Yusuf dengan Gus Yahya dirubah kepada yang lain. Karena Gus Yahya tidak ingin ini terjadi tidak baik di kemudian hari. Mudah-mudahan ini segera usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Yahya kemudian berusaha mengumpulkan PWNU ya, pengurus gitu ya di Surabaya, dari beberapa pengurus yang akan datang gitu ya, yang diundang oleh Yahya, mereka mengaku dihubungi oleh personel polisi sebelum berangkat. Wah, ada tangan polisi. Kalian ini ada di kubu mana? Gitu. Ditanya-tanya mereka, dan kebanyakan akhirnya juga bilangnya ya itu urusan PBNU pusat gitu. Ya. Kami gak ikut-ikutan. Ada narasumber yang bercerita kepada kita bahwa tentu saja ini tidak dibiarkan menggelinding begitu saja. Ada politikus yang mencoba untuk riding situasinya. Dinamika soal tambang ini yang gua dengar juga sampai pada tuntutan. Muktamar luar biasa. Betul. Ya kan, untuk mengganti kepemimpinan Yahya Khalil Stakuf di PBNU. Sudah sampai segitunya ya Gi ya, panasnya dan hangatnya. Betul. Dalam sejarahnya NU tidak pernah terpecah sampai mendorong pergantian sebelum ada muktamar gitu ya. MLB juga gitu. Ini baru pertama kali gitu. Jadi daripada ribut dan jelek gitu ya, mereka mendorong udah islah dulu aja. Sahabat, Ketua Umum PBNU melakukan reposisi terhadap posisi Sekjen dan Bendahara Umum. Dan kemarin Rais Am secara tegas mengatakan bahwa Saudara Gus Yahya Khalil Stakuf bukan lagi menjabat menjadi Ketua Umum PBNU. Dan Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar mengatakan bahwa akan membentuk tim pencari fakta terkait persoalan yang ada di tubuh organisasi Nahdlatul Ulama. Yang kedua, Rais Am mengatakan bahwa akan melaksanakan muktamar luar biasa atau muktamar dipercepat. Itu adalah hal yang menarik untuk menjawab persoalan yang terjadi di pengurus Nahdlatul Ulama hari ini. Dan islah salah satunya adalah memang harus dilakukan adalah muktamar. Anehnya dalam jangka waktu tahun 2022 sampai 2025 di awal baik-baik saja pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi di ujung akhir tahun ini warga Nahdiyin sangat bersedih, apalagi para ulama, para masyayikh yang sangat mencintai Nahdlatul Ulama sedang berduka. Pertemuan ulama yang akan dilakukan di Lirboyo, harapan besar bagi masyarakat Nahdlatul Ulama adalah bisa menemukan titik terang bahwa kepentingan umat, kepentingan organisasi di atas segala-galanya daripada kepentingan dan hawa nafsu untuk memimpin kembali Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Banjir di Sumatera ini mencurigakan, tapi banyak yang nggak tahu biang keroknya. Korbannya sudah 174 orang meninggal dan belasan ribu sudah mengungsi. Awalnya peringatan status darurat bencana ini sudah disampaikan oleh BMKG. Tapi di Sumut Gubernur Bobi malah mengabaikannya dan sengaja tidak mengumumkan. Bahkan setelah terjadi bencana, dia sengaja untuk menunda mengunjungi korban bencana karena alasan cuaca. Orang mulai curiga itu bukan banjir alami karena ditemukan barang bukti kayu gelondongan tidak berakar tapi terpotong-potong seperti hasil pembabatan hutan. Setelah ditelusuri oleh Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Sumut, ditemukan 7 perusahaan yang menjadi dalang penyebab banjir. Ada perusahaan tambang emas, perkebunan sawit, industri kayu, dan pembangkit listrik tenaga air dan geotermal. Sayangnya yang banyak menikmati kekayaan sumber daya itu adalah negara lain. Misalnya PT Tobacco Lestari Tbk yang 92% sahamnya dimiliki oleh perusahaan dari Hong Kong yang mulai berkonflik lahan sejak 2018 di era Pak Jokowi. Anehnya justru menteri lebih membela pengusaha seperti Menko Investasi dan Menteri SDM. Mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun. Kok ada yang merasa terganggu? Ada apa di balik itu? Akhirnya Menteri Bahlil baru-baru ini mengaku menyesal karena usaha tambangnya kerap menebang pohon. Menurut kalian kenapa ya pemerintah daerah membiarkan dan pemerintah pusat melegalkan? Aku bikin konten untuk menyuarakan suara rakyat. Follow kalau suara kamu ingin terwakili. Kemenhub, kayu gelondongan di banjir Sumut bukan hasil pembalakan liar, itu tumbang alami. Iya benar juga. Bisa juga sih tumbang alami kalau 1 atau 2 kayu yang menumpuk pada saat banjir. Tapi kalau udah kayu gelondongan yang sampai bertonton seperti itu, ya menurut Bapak sendirilah kenapa Bapak bisa mengatakan itu adalah tumbang alami. Kalau yang namanya tumbang alami, Pak, bayangin aja, yang namanya kayu tumbang alami, masa potongannya itu rapi, seperti potongan yang presisi gitu. Jadi potongan di atas, di bawah, itu semua potongannya presisi, tidak ada gelombang, rapi, ya kayak pakai sinso, luar biasa sih. Bahkan Bupati daerah setempat juga sudah mengklarifikasi, sudah mengkonfirmasi bahwasannya memang kayu itu adalah kayu hasil dari penebangan liar dan ilegal. Laporan warga korban banjir bandang Sibolga Kapteng nekat jarak minimarket. Ini Indomaret, Alfamart ini dijarah di Sibolga. Gak ada pilihan lain memang. Nggak tersalahkan. Nggak tersalahkan. Nah, sampai keranjangnya juga dibawa, di keranjang es krim. Ya, pemerintah mungkin bisa mengambil sikap atas kejadian ini. Ya, mungkin pemerintah bisa memberikan kompensasi kepada pemilik minimarket, mengganti rugi atau semacamnya, karena itu diambil oleh rakyat yang sedang kelaparan dan mengalami kepanikan. Yang sudah tidak punya harapan, mungkin besok, mungkin hari esok masih bisa mereka jalani atau enggak. Karena keadaan mereka di sana itu terhimpit, nggak punya akses kemana-mana. Mereka akses keluar nggak bisa, dan akses yang datang mau ngasih bantuan juga nggak bisa. So, pilihan terakhir yang menjarah. Pak Gubernur, Pak Mayildi, kita minta ketegasan Bapak, ya. Berkuasa itu bermanfaat, Pak Gubernur. Alat bila bisa masuk yuk. Bisa. Saya janji di Kuranjai kemarin sore minta alat berat ekskavator PC 200. Alhamdulillah tadi pagi PC 200 sudah kita datangkan dan sudah bekerja. Kita mau lihat kondisi pekerjaan di depan. Ya, ini dalam rangka inilah komitmen kami dari Partai Gerindra bekerja nyata untuk Sumatera Barat. Ya, kami tidak hadir hanya di saat pemilu omon-omon kepada rakyat. Ya, pasti. Tapi kami selalu hadir bersama rakyat. Saat masyarakat membutuhkan, meskipun jauh pemilu, Gerindra komitmen, tidak omon-omon, ya. Belum Pak, oke ekskavator maju. Ya, sedikit Bang, sebenarnya ini rasanya bersiko.
Jadi deklarasinya lah jebol itu, itu dari sawahnya dari sawah warga jadi lihat sungai. Cari alat berat yang awak kirim dari pagi. Jadi Pandai makasih banyak. Ya sudah. Nah kan aja ya kan? Kayaknya lagi tak aja sama Pandai. Butuh berapa hari kan aja kira-kira? Kalau dapat sampai juga sama Pandai. Ya nanti juga kan bu. Siap. Itu alat berat yang kita janjikan kemarin sore. Alhamdulillah janji kami dari Partai Gerindra tidak omong-omong. Kita berikan bukti alat berat sudah bekerja dari pagi. Ya nanti ada berapa hari di sini kita nanti insya Allah yang mini eskavator juga akan kita kirimkan 2 hari lagi ya untuk bantu masyarakat Kampung Tanjung, Kelurahan Kuranjai, Kecamatan Kuranjai, Kota Padang. Jumpa kan nggak? Apa masalah banjir kalau tuh pembalakan. Nah, jadi aku minta Buya Mahyaldi Gubernur Sumbar hadir lah Buya, pimpin Forkopimda tuh, Kapolda, Jepangdam cari teh tuh. Kalau nggak jalan jo, Biko mau mimpin rapelnya Buya, nama apa kan? Gitu loh. Kami jadi masa beresan itu nak tangkuk orang tuh, itu bukti gua. Kan bukti pembalakan dia tuh, bukti. Habis itu harus main kali dengan tegol tapi Kapolda jo Pangdam ini. Awak kan ajuan gua dari sasen ya tengok galudo labit gua seminggu tinggal ya. Iya gua salah tahu ya. Ada nih kau pembalakan dia. Mana? Saya minta Polda Sumatera Barat Pak Gubernur Pak Mahyaldi, kita minta ketegasan Bapak ya. Kuasa itu bermanfaat Pak Gubernur. Minta Pangdam, Kapolda lakukan operasi di atas itu. Tangkap itu pembalak liar. Jadi kalau pemerintah nggak tegas itu pemerintah provinsi sama Forkompimda, ini bencana alam ini berulang. Ya, ayo Pak Mahyaldi, ditunggu Pak Gubernur. Betul, berkuasa itu harus bermanfaat tuh Pak. Jangan berkuasa itu untuk anak bini awak untuk keluarga awak Jangan berkuasa itu untuk membangun bisnis awak Berkuasa terus bermanfaat. Nah itu prinsip Gerindra. Berkuasa terus bermanfaat untuk rakyat. Nah, itu dong Pak Bu. Harus itu.